Ya, shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, salah satu kebutuhan terbesar manusia di era atau di zaman ini atau di masa ini adalah sukacita, saudara. Salah satu. Ya, sekali lagi salah satu kebutuhan manusia di zaman ini adalah sukacita. Kenapa demikian? Karena tampaknya dengan segala kondisi dan apa yang sedang bumi hadapi beberapa tahun ini, sekitar 3 tahun belakangan pandemi COVID-19, ya telah membuat begitu banyak orang kehilangan sukacita, saudara-saudara. Ya, nah, sukacita mereka hilang itu banyak faktornya, banyak faktor. Bisa karena kehilangan pekerjaan, ya, atau mungkin pendapatan yang berkurang, ya, atau sakit penyakit, kehilangan anggota keluarga dan lain-lain, saudara. Maka semua ini telah membuat sukacita secara keseluruhan warga dunia itu berkurang drastis, saudara. Ya, secara keseluruhan warga dunia. Tetapi, ya, kita tetap percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh kekurangan sukacita. Amin. Ya. Kita tetap percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan sukacita mereka. Ya, karena sukacita itu sejatinya lahir dari seberapa intim kita bersekutu dengan Tuhan. Sukacita itu lahir dari dalam, ya, sukacita itu lahir dari pengenalan kita akan Allah yang nanti mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah. Dan ketika kita tetap percaya kepada Allah di dalam setiap titik-titik kehidupan kita, maka disitulah sukacita kita akan tetap bertahan. Nah, kita akan melihat dan belajar sama-sama tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi terkait hal bersukacita ini, ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9, saudara. Ya. Karena suara saya sudah bagus, maka saya akan bacakan ayat ini, ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Nah, saudara-saudara, ada yang bilang sukacita kalau kita ganti sedikit sebentar namanya menjadi kebahagiaan, karena di luar sana kata sukacita ini jarang dipakai, ya. Kebahagiaan itu katanya tidak bergantung
pada berapa banyak yang engkau miliki untuk engkau nikmati. Kebahagiaan itu bergantung kepada seberapa bisa engkau menikmati apa yang engkau miliki. Itu kata-kata bijak di luar sana, saudara, ya. Ada juga yang bilang kebahagiaan itu bukan karena banyaknya hartamu atau rezekimu, bukan karena badanmu sehat sempurna, melainkan hati, engkau memiliki hati yang bisa menerima keadaanmu dengan baik, lantas engkau mengucap syukur. Ini sedikit biblikal, ya, sedikit mirip dengan ayat yang kita baca tadi, saudara. Ya, tetapi saudara, saya mau sedikit cerita di dalam pendahuluan ini bahwa pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini bukan satu pesan yang sekedar lahir dari olah pikirnya Rasul Paulus. Kenapa demikian? Karena ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, sering saya sudah katakan bahwa Paulus sedang ada di dalam satu kondisi yang secara jasmani tampaknya tidak memungkinkan dia untuk bersuka cita, saudara. Dia sedang ditangkap karena pemberitaan Injil. Dia disekap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi, yang konon katanya penjara di Filipi adalah penjara yang paling mengerikan di antara penjara-penjara lainnya, saudara. Ya. Artinya Paulus sedang berada dalam satu keadaan di mana kehidupannya sebenarnya secara daging tidak menyenangkan. Ya. Dia diikat, dibelenggu, karena begitulah para tahanan diberlakukan pada waktu itu, dipasung, ya. Dan Paulus mengalami pasti atau bisa dipastikan Paulus mengalami yang namanya siksaan-siksaan daging, cambukan, ya, aniaya dan sebagainya. Artinya ketika Paulus memberikan konsep tentang hal bersukacita kepada jemaat di Filipi, Paulus sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang tampaknya tidak memungkinkan untuk bersukacita. Tetapi kenapa Paulus masih bisa bersukacita? Itu yang tadi di awal saya katakan, bahwa sukacita itu lahir dari kondisi dalam Tuhan. Sukacita itu lahir dari seberapa intim kita dengan Tuhan. Ya, tadi malam sekitar jam 12 saya bangun karena batuk, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, oke, saya tahu beberapa jam ke depan pasti saya tidak tidur, tapi berikan saya kekuatan untuk melewati ini. Sukacita. Besok saya mau pelayanan, mau khotbah 3 jam saya tidak bisa tidur. Ya, tetapi puji Tuhan, sekali lagi, sukacita itu lahir dari pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Ketimbang saya, wah, besok berutuh, itu tidak membuahkan apa-apa bagi diri saya. Jauh lebih baik saya katakan terima kasih Tuhan, tetapi kuatkan saya, kalau boleh sembuhkan saya. Dan 3 jam saya tidak tidur, saya bolak-balik di luar terus. Saya panggil bosku, saya ingat bosku udah mati. Ya, sukacita itu lahir ketika kita mengenal Allah dengan baik. Amin. Sukacita itu lahir ketika saya dan saudara melihat kepada Tuhan, lalu mampu menerima semua keadaan yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, itu yang dialami oleh Paulus. Dia di penjara, dipasung, tetapi rohnya intim dengan Tuhan. Rohnya bersekutu dengan Tuhan. Nanti kalau saudara mau bandingkan ketika Paulus dan Silas di penjara juga, saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26, di sana dikatakan oleh firman Allah, mereka bahkan memuji Tuhan sementara kaki mereka dipasung. Mereka ditempatkan di bagian paling tengah di penjara itu. Mereka memuji Tuhan, memuji Allah mereka. Nah, ini sikap yang luar biasa. Dari sini
akan lahir apa yang kita sebut tadi sebagai sukacita. Sehingga saudara-saudara, bersukacita itu adalah keadaan senang, keadaan gembira yang dengan sengaja diciptakan. Ini kata kunci ya, dengan sengaja diciptakan. Sukacita itu tidak lahir secara otomatis, saudara. Ya, sukacita tidak bisa lahir secara otomatis. Ya, sukacita itu bukan auto produk, bukan sesuatu yang diproduksi secara otomatis, bukan. Sukacita itu harus diciptakan. Perasaan senang, keadaan senang yang sengaja diciptakan oleh orang-orang percaya. Ya, yang lahir dari keintimannya dengan Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya saudara-saudara, seberat apapun kondisi kita, sebanyak apapun tantangan dalam hidup kita, Alkitab mengatakan bahwa kita bisa tetap bersukacita. Makanya perintahnya di sini, bersukacitalah senantiasa. Artinya Alkitab memberikan garansi bahwa orang percaya itu bisa mengalami sukacita senantiasa. Kenapa demikian? Karena sukacita tidak lahir dari keadaan yang mengelilingi kita, tetapi sukacita lahir dari apa yang kita ciptakan bersama dengan Tuhan. Kita intim dengan Allah, ya, kita dekat dengan Tuhan, dan keintiman kedekatan kita dengan Tuhan memproduksi sukacita dari diri kita, saudara. Sehingga bagi saya, sukacita ini sendiri adalah bagian dari iman orang percaya. Ya. Sekali lagi, bersukacita tidak ditentukan oleh kondisi luar, kondisi eksternal, melainkan oleh kondisi dalam, kerohanian internal seseorang. Ya, dan saya sudah cerita tentang Rasul Paulus tadi, bagaimana keadaannya ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja, ya, keadaan apa saja yang dapat melahirkan hal sukacita ini, saudara. Coba kita lihat di ayat ini, ya. Dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, yang pertama, saudara-saudara, apa yang bisa memproduksi sukacita di dalam diri kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah kebaikan hati. Ya, kebaikan hati. Kadang-kadang manusia pada umumnya, ya, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang yang belum percaya, pada umumnya, ketika dihimpit, diperas oleh masalah, dia akan menampilkan karakternya yang sesungguhnya. Makanya saudara-saudara, hati-hati. Respon pertama ketika engkau disakiti orang, itulah karaktermu yang sesungguhnya. Respon kedua itu sudah sandiwara. Betul, saudara? Kira-kira respons pertama kita waktu kita disakiti orang itu kebanyakannya apa? Nah, itulah karakter utama kita. Kadang-kadang kita kaget sendiri kan dengan karakter kita. Seorang Kristen kok begini ya? Respons kedua kebanyakan sudah menjadi sandiwara. Artinya kepura-puraan. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam diri orang percaya. Makanya kita harus melatih diri untuk menjadi baik. Baik di sini tidak berarti saudara punya kue 2 kasih Pak Yakub 1, baik sekali. Bukan itu loh ya.
Kebaikan hati yang dimaksud di sini adalah mampu, saudara, mampu mengendalikan diri, mampu membuat respons yang tepat di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Makanya dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Bagaimana saya berrelasi dengan orang lain ketika hidup saya tidak baik-baik saja? Kebanyakan orang secara psikologis mereka akan membuat semacam legalitas, atau apa itu legalitas ya? Maksudnya membuat semacam atur, saya boleh melakukan ini. Waktu saudara disakiti, pernah nggak mengalami saudara disakiti, lalu otak kita mulai kerja dan berkata, saya juga boleh dong menyakiti, emang kamu aja yang bisa menyakiti. Pernah nggak? Nah, itu namanya legalitas. Melegalkan tindakan saya ini. Saya kan manusia biasa. Saya disakiti, ya kan? Sambil kutip lagu dangdut lagi. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini, ya kan? Semut aja kalau diinjek-injek terus gigit kalian, betul nggak? Nah itu betul, itu memang semut. Saudara injek-injek pasti selalu digigit. Tapi kan itu semut, bukan orang. Iya kan? Nah itu namanya legalitas. Sering kita membangun sebuah legalitas dalam pikiran kita, betul? Saya ditipu orang nih. Sudahlah, mau apa lagi ya kan? Ada kesempatan buat nipu nih, buat gantinya, ya kan? Itu legalitas. Dan ini hati-hati. Tidak semua legalitas salah, tetapi legalitas yang bentuknya seperti ini tentu saja salah. Ini tipu muslihat iblis terhadap pikiran kita. Nah, kebaikan hati itu adalah tidak membuat sebuah legalitas yang salah ketika saya tidak baik-baik saja. Saya ini nggak bilang istri saya ini pagi nggak dibikinin kopi, siang nggak dibikinin kopi, malam nggak dibikinin kopi. Biar sekalian saya ngopi di kafe. Iya kan? Kopi di rumah harganya cuma 3.000. Kopi sendok, gula dan sendok air panas, gasnya cuma segini, 3.000. Di kafe kan 35.000, biar tak rasa sekalian. Itu legalitas yang dibangun secara salah. Nah itu tidak baik, itu bukan kebaikan. Kebaikan hati itu bertentangan dengan legalitas yang seperti itu. Makanya Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Artinya apa? Hendaklah responsmu, sikapmu, perilakumu di dalam kondisimu yang tidak baik-baik saja ini tetap berdampak kepada semua orang. Tujuannya apa? Menjadi teladan. Kenapa harus begitu Pak Paulus? Karena Tuhan sudah dekat. Makanya ada keterangan tambahannya itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau cuma kasih kue saja, apa hubungannya dengan Tuhan sudah dekat? Ya. Nah, sukacita itu lahir ketika kita mampu mengelola batin kita, mampu mengelola pikiran-pikiran kita, mampu menolak legalitas yang menggoda kita tadi, dan tetap menampilkan kebaikan hati, yaitu sikap yang konsisten ketika kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Amin, saudara. Itu kebaikan hati. Nah, dari situ nanti kita timbul sukacita. Ya, ini kita senantiasa perlu Roh Kudus untuk memampukan kita memiliki sikap seperti ini, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana supaya sukacita kita itu bisa timbul dan lahir, saudara? Dikatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun
juga. Nah, ini tidak sekedar bicara tentang kekhawatiran terkait dengan pemenuhan hidup. Ya, ada uang, ada baju, ada celana, ada tempat kita tinggal. Bukan sekedar itu. Ya. Kekhawatiran di sini merujuk kepada bagaimana sikap hidup kita terkait dengan apa yang kita perlukan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat ya, di hadapan siapa? Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara, walaupun kalimat-kalimat saya sederhana, saya selalu tidak pernah saya bosan katakan, Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah. Kalimat itu kalimat sakti. Kalau ditarik ke 40-50 tahun yang lalu, itu mantra itu bagi saya. Mantra itu. Artinya apa? Saya buat mantra sendiri untuk saya. Ya, mantranya yaitu, Tuhan, aku percaya Kau tidak pernah salah. Nah, itu sangat menguatkan iman saya, saudara-saudara. Itu sangat menguatkan iman saya. Nah, ketika saya berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah. Nah, itu menghapus kekhawatiran saya, saudara-saudara, tentang apapun juga. Tidak sekedar terkait dengan pemenuhan hidup, ya, terkait dengan kesehatan, terkait dengan hubungan dengan orang lain, ya, hubungan dengan sosial, terkait dengan keselamatan, terkait dengan pelayanan, terkait dengan segala sesuatu yang saya hidupi secara pribadi. Jadi saya nggak perlu khawatir. Apakah dengan demikian masalah saya selesai? Belum. Ya. Tetapi saudara-saudara, yang disasar oleh Tuhan, atau tepatnya misalnya Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus, jangan kamu khawatir. Yang disasar oleh Paulus adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Dan seringkali mempercayai Allah dengan segenap hati itu seringkali, ya, tidak selalu, seringkali akan melawan logika-logika lurus kita. Tidak selalu seiras dengan logika kita. Ya kan? Seringkali begitu. Dan itu kita bisa dapati dalam banyak perkara dalam hidup kita. Ya. Janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga. Sekali lagi ini bicara tentang bagaimana saya percaya kepada Allah dengan segenap hati saya, tentang segala hal yang saya hadapi dalam hidup saya. Ya. Ini berbicara bagaimana saya berani menggantungkan harapan saya kepada Tuhan. Tidak sekedar ini berkata bahwa saya akan meminta kepada Tuhan sampai Tuhan kasih, bukan. Ini bicara bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan tidak kasih, saya tetap percaya bahwa tidak ada hal yang buruk di dalam pikiran Allah terkait dengan hidup saya. Ya. Inilah namanya jangan khawatir. Sekali lagi, saya percaya tidak ada hal yang buruk di dalam pikiran Allah terkait dengan hidup saya. Ini namanya jangan kamu. Artinya di dalam pikiran Allah terkait hidup saya semuanya baik. Kenapa kadang pikiran saya bergejolak, Tuhan? Ya karena saya manusia yang tidak mampu memikirkan segala hal tentang rancangan dan tindakan-tindakan Allah. Saudara masih ingat kakak kita 1 bulan yang lalu di rumah Pak Arnold, temanya apa saudara? Hah? Yang tahu permen?
misteri. Masih ingat? Tetap lupa Pak. Kita sudah membahas di sana bulan yang lalu itu bahwa iman melibatkan misteri. Artinya saudara-saudara, tidak semua hal tentang Tuhan itu bisa kita pahami. Gak semua. Kenapa ada anak bayi lahir cacat? Bukankah Tuhan menciptakan dengan baik adanya? Betul? Kenapa kejahatan merajalela di bumi? Kalau Tuhan itu baik, kenapa nggak dipites saja semua orang jahat? Betul nggak? Betul? Kenapa gunung harus meledak? Kenapa terjadi gempa bumi? Itu adalah semua misteri yang manusia tidak mungkin dapat mengerti seluruhnya tentang hal itu. Satu-satunya yang dapat dilakukan manusia apa? Menerima semua hal itu sebagai kebaikan dari Tuhan. Betul, saudara? Coba kita menentang Allah di situ. Kita tidak menerima itu sebagai kebaikan, lalu kita protes terhadap Allah. Kita demo. Kita pasang spanduk menentang Tuhan. Kira-kira ada dampaknya? Pasti tidak ada. Itu hanya membutuhkan kerelaan hati. Betul? Itu hanya membutuhkan iman yang mengatakan Tuhan, yes. Ada banyak misteri yang saya nggak tahu dan saya hanya bisa berkata, aku percaya bahwa semua itu bentuk kebaikan dari Tuhan. Kita harus tiba pada iman itu, saudara. Menjadi orang Kristen, saudara-saudara, itu tidak sama dengan segala sesuatu kita tahu tentang rencana Allah dalam hidup kita. Kita tahu rencana Allah itu baik dalam hidup kita, tetapi detailnya kita nggak tahu. Betul? Betul, saudara? Kalau kita tarik keluar dari kekristenan, ya kan? Salah satu contoh, anaknya Ridwan Kamil beberapa waktu lalu pergi ke Swiss untuk sekolah S2. Semua keluarga bahagia dong. Kita juga bahagia dong kalau ada anak kita mau sekolah lebih tinggi, betul? Sampai di Swiss tidak ada yang mengharapkan Erina meninggal. Bukankah itu rahasia Tuhan? Betul? Kadang-kadang kita bertanya, kalau memang dia meninggal, kenapa nggak di Bandung aja? Ya kan? Dicari sampai 14 hari dan sebagainya. Semua itu rahasianya Tuhan. Nah, kita harus bisa menerima itu sebagai bentuk kebaikan dari Tuhan. Itu yang saya sebut bahwa iman melibatkan misteri dalam hidup kita. Tidak semua tentang Allah dan rencana-rencananya itu kita tahu, walaupun kita adalah orang yang percaya dan intim dengan Tuhan. Jadi jangan kita khawatir. Kalau ada yang kau tidak mengerti dari rencana Allah dan itu menyesatkan engkau, jangan khawatir. Bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin ini adalah bentuk kebaikan-Mu yang hari ini saya belum mengerti. Amin, saudara. Itu akan membuat kita sukacita. Ya. Berikutnya, yang ketiga, apa yang bisa melahirkan sukacita dari hidup kita? Di sini di ayat 8 Paulus berbicara seperti ini, saudara. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji.
Pikirkanlah semua itu. Saudara-saudara, pikiran adalah medan peperangan. Dan pikiran manusia itu adalah medan peperangan. Dari pikiran kita lah akan lahir tindakan-tindakan, entah itu benar atau salah. Waktu suami istri bertengkar di rumah, ini kan banyak yang sudah menikah ya. Saya mau tanya pengalamannya. Waktu suami istri bertengkar, pikiran terlibat? Hah? Hah? Tidak. Masa enggak? Emosi. Pikiran terlibat kan? Kita lagi marah, di pikiran kita enak aja lu. Udah saya tengok, ini kan enggak dengar, betul nggak? Kamu nggak tahu saya selalu pikiran lo belum terucap tuh, ya kan? Begitu dipancing lagi tidak keluar dari pikiran. Waktu berhenti bertengkar bukan karena sudah damai, tapi karena udah capek. Udah capek kan? Pikiran jalan kan? Nah di pikiran ini akan timbul tindakan. Mau diselesaikan atau tidak? Mau diteruskan sampai malam, sampai pagi? Atau perang dingin selama sebulan? Menjadwalkan gencatan senjata dan sebagainya, itu semua lahir dari pikiran. Ya kan? Kok enak? Kemarin saya sudah maafkan kamu, sekarang berbuat lagi. Kok enak? Kemarin cabai tinggal 3, kamu dapat 2, saya 1. Sekarang 3, kamu lagi minta 2. Pokoknya itu pikiran berpecah. Pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar. Amin. Amin. Apa yang kau lihat, apa yang kau baca, apa yang kau tonton, apa yang kau saksikan setiap hari, itu akan memenuhi pikiranmu. Makanya Paulus bilang, yang perlu kita pikirkan itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut sebagai kebajikan dan yang patut dipuji. Itu saja masukin ke dalam pikiranmu, kata Paulus. Paulus itu seakan-akan gini loh, kita ini kalau bisa dibilang kondisi kita lebih berat saya loh, kata Paulus. Saya ini sekarang sedang di penjara. Pengennya saya protes sama Tuhan. Kenapa? Saya kan memberitakan Injil. Kenapa Tuhan izinkan saya ditangkap, disesah, dipenjara, dipasung seperti ini? Kalau mau protes, tapi saya nggak mau masukin pikiran-pikiran itu. Saya buang pikiran-pikiran itu, saya ganti dengan yang manis, yang benar, yang mulia. Semua yang baik-baik itu saya masukin, yang benar. Kira-kira dialog Paulus dengan jemaat di Filipi itu kayak gitu. Ya. Seberapa banyak kegagalan hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, entah itu suami istri, entah itu tetangga, entah itu teman, entah itu orang-orang di luar sana. Hubungan itu menjadi gagal karena kita lebih suka memasukkan pikiran kotor ketimbang pikiran benar. Seberapa banyak? Sampai hari ini saya masih sering membaca itu di media sosial. Saya masih sering baca status-status lawas, bukan status lawas tapi status klasik. Kalau engkau baik, aku bisa baik 1000 kali.
Tapi kalau engkau jahat, aku bisa jahat juga 1000 kali kepadamu. Lebih jahat kan? Sampai kasih emoticon wajah merah terus ada tanduknya, dan itu 25 ditaruh. Karena panjang 3 baris kali 8 24, ada 1 di sudut. 25. Iya kan? Saya tidak bilang itu mudah. Kita semua berproses, betul? Sebagai manusia kita ini berproses. Tapi sebagai manusia dewasa di dalam Kristus, proses-proses yang harusnya kita alami atau kita lewati, itu dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau orang di luar sana tidak mengenal Tuhan, malah membuat status-status seperti itu biasa. Dan tolong ya, kalau ada orang bikin status itu, jemaat kita tolong jangan nalaik ya. Masih aja saya lihat ada orang yang ada status marah-marah, ada yang nalaik. Ini maksudnya apa? Mau dipanas-panasin? Atau mau dengan disuruh marah-marah? Atau apa itu? Saya komitmen dalam diri saya, saudara-saudara, kalau ada status di media sosial yang tidak baik, yang tidak ini, saya tidak akan sentuh apapun tombol situ. Karena saya tidak mau terlibat di dalam perkara itu. Amin, saudara. Saya tidak mau terlibat di dalam perkara itu. Saya masih sering lihat ada satu TPS di sini. Siaran, maaf ya, siaran, ada yang baru lagi. Itu maksudnya apa? Jangan kita mau melibatkan diri dengan perkara yang tidak benar. Amin. Sekalipun itu hanya di media sosial. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang sedap didengar. Amin. Itu bukan sesuatu yang patut dipuji. Itu bukan sesuatu yang manis. Bukan sesuatu yang adil. Bukan yang benar, bukan yang mulia. Bukan. Dan saya tahu juga tidak mudah membentuk pikiran-pikiran yang benar, itu tidak mudah. Makanya selalu Alkitab menawarkan bahwa ada Roh Allah yang selalu menemani kita. Kalau hidup itu mudah, kita tidak perlu Tuhan dalam hidup kita. Betul? Justru karena hidup itu sulit, justru hidup benar itu menjadi sulit, kita perlu Tuhan. Justru Yesus tahu perjuangan itu. Waktu dia naik ke surga, dia katakan, aku akan memberikan kepadamu di dalam, Bapa akan mengutus dalam namaku seorang penolong yang lain. Untuk apa itu? Yohanes 14 berkata, dia akan ngajar-ngajarin kamu. Dia akan ingat-ingatkan kamu. Kalau kamu mau bikin nakal-nakal, diingatkan sama dia. Siapa itu? Roh Kudus. Makanya mari kita tetap peka kepada suara Allah dalam diri kita. Ya, jangan membuat legalitas yang tidak perlu dalam hidup kita. Supaya kita bisa bersuka cita, maka isi pikiran kita dengan hal yang benar. Isi pikiran kita dengan hal yang mulia, dengan kebajikan, dan semuanya yang benar di dalam Allah. Apa yang kita pikirkan, yang pikiran kita itu akan mempengaruhi setiap keputusan kita. Ya, amin. Terakhir 4. Selain pikiran, yang perlu kita kelola supaya kita tetap bisa bersuka cita adalah tindakan. Jadi 9 dikatakan,
apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan. Ya. Ini adalah respons yang paling benar yang ditawarkan oleh Paulus. Seringkali manusia itu menjadi pengkhianat atas pengetahuannya. Mengerti maksud saya? Ya. Di dalam dunia akademis kita mengenal pengkhianat intelektual. Artinya saya tahu 1 tambah 1 matematically adalah 2. Tapi karena cuan, saya bisa membuatnya 1 tambah 1 matematically adalah 3. Karena cuan. Saya sedang mengkhianati intelektualitas saya. Itu namanya pengkhianat intelektual. Nah, di dalam kehidupan manusia, banyak manusia itu masih sering melakukan pengkhianatan terhadap pengetahuan. Kalau kita tarik lebih sempit kepada orang-orang Kristen, sering kita mengkhianati pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ya, dengan melakukan apa yang sebaliknya, atau walaupun tidak sebaliknya tapi menyimpang. Gitu ya. Makanya Paulus jelas berkata, apa yang kamu telah pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, katanya, lakukanlah semua itu. Nah, ini penting. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar atas dasar kebenaran, itu akan melahirkan sukacita dalam diri kita semua. Karena apa? Ya, orang yang melakukan kebenaran atas dasar kebenaran, di situ Tuhan ada bersamanya. Pasti kita merasa sukacita. Saya sudah banyak mendengar firman Allah, saya sudah banyak belajar firman Allah. Mari kita lakukan firman Allah itu. Sepakat saudara? Ya. Jangan mengkhianati pengetahuanmu. Jangan mengkhianati pengetahuan kita terkait firman Allah. Kadang kita menyimpangkan. Saya kasih contoh yang tidak mungkin saudara lakukan. Terlalu remeh, tapi ini sebagai contoh yang baik. Bagaimana kadang kita menyimpangkan kebenaran. Sederhana sekali. Ya. Saudara lagi butuh uang, beli pulsa. Sekarang pulsa berganti nama jadi kuota. Lalu beli sesuatu di warung, uang 20.000, belanja 17.000, kembali harusnya 3.000, dikembalikan 93.000. Sampai di sini ada yang salah? Ada yang salah? Belum dong, karena kita kan nggak minta sepertiga dong. Si warung yang kasih. Begitu saya terima, kebenaran itu muncul dalam diri saya. Kembalikan 90. Kebenaran lain muncul, itu berkat Tuhan. Loh, kita sama-sama kebenaran. Lalu ini terjadi dalam waktu beberapa detik saja, tetapi kan biasanya beberapa detik ini kan perlu dijelaskan panjang. Anggap aja ini film sinetron kan, biasanya kalau sinetron kalau lagi mana kan ada tuh apa namanya itu istilahnya apa? Otaknya berpikir bersuara tapi enggak. Siapa? Nah, tapi diam aja. Kebenaran yang satu berkat Allah kita proses. Kita temukan itu salah. Ini bukan berkat Allah. Udah? Kebenaran yang satu kita proses, harus kembali ke ini benar.
Lalu kondisi masuk, saya lagi butuh uang beli kuota. Akhirnya kita selewengkanlah sedikit kebenaran ini. Ya, kan? Kita buatkan semacam legalitas. Toh saya kan nggak minta, betul? Nggak minta kan? Saya kan nggak berniat nipu, betul? Betul? Ya, dia dong yang salah. Kenapa nggak konsentrasi? Ya kan? Makanya kalau jualan itu jangan main HP terus. Wah, banyak legalitas dia bikin dalam pikirannya. Ini namanya menyimpangkan kebenaran. Padahal jauh di lubuk hatinya. Jauh di lubuk hatiku. Terus bicara, itu bukan uangmu. Tapi terus bicara juga. Jadi itu tertengkar tuh di dalamnya. Tapi ini terjadi beberapa detik loh ya. Dalam pikirannya ya. Ini gak selama ini, gak sepanjang ini. Kan gak mungkin dia berenung di depan orang tukang warung lama. Enggak. Ini terjadi beberapa detik saja dalam pikirannya. Tapi kan perlu dijelaskan banyak. Bertengkar dalam pikiran. Akhirnya dia putuskan. Hanya ada dua keputusan. Pertama, oh iya, ini bukan uangku. Apapun legalitas yang tadi saya bangun. Apa yang kedua? Siapa suruh gak konsen? Berkat Tuhan. Dikasih dari perpuluhan dari situ. Dicatat sebagai berkat Tuhan. Nah, saya tahu contoh ini tidak mungkin terjadi pada saudara, betul? Betul? Apa cuma Pak Martin yang tidak membuat contoh yang seperti ini? Ya kan? Tidak mungkin yang terlalu remeh buat orang percaya, betul nggak? Hati-hati saudara. Di dalam hidup kita godaan-godaan seperti ini dengan bentuk-bentuk yang beragam, yang variannya banyak itu bisa terjadi menggoda kita. Oleh karena itu, tetaplah teguh dalam melakukan kebenaran. Amin. Jangan izinkan legalitas tadi itu membengkokkan kita. Jangan. Ya, jangan izinkan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera, 2 kali disebut Allah sumber damai sejahtera. Ya 7, damai sejahtera Allah. Ya, akan memelihara kamu. Dia 9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran dengan baik sesuai dengan pengetahuan kita, saya percaya sukacita dari saudara. Dan kita akan tetap berdiri teguh di tengah-tengah apapun yang terjadi. Amin. Dan setiap pergumulan, ya, pergumulan ekonomi, pergumulan apapun yang kita hadapi, ada kalanya kita tidak selalu harus minta masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Tapi ada kalanya kita minta agar kita diberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa terus berjalan di atas masalah itu sampai tiba di titik akhir masalah itu selesai bersama Allah. Amin, saudara. Mari kita tetap bersuka